Shalom Bapak Ibu, saya Gary dan Monik dari Fakta Israel. Ya, kali ini Fakta Israel isinya bukan tentang Israel, tapi tentang pengalaman saya dan Gary saat kami tertular COVID-19. Pertama yang tertular itu suami saya nih. Padahal dia WFH. Cuma waktu diberikan informasi bahwa akan ada PPKM, saya nyuruh suami saya ini belanja. Nah, memang biasanya selama sudah lebih dari setahun ini yang belanja keluar rumah tuh selalu suami saya. Jadi dia yang ke pasar dan juga ke supermarket. Gary dan dua anak kami itu kerja WFH semua, tapi kok bisa tertular juga ya. Nah, Gary mau cerita nih. Di 3 hari sebelumnya saya ingat pergi ke satu supermarket di mall, pakai double masker dan face shield. Kemudian tentu saja seperti biasa ya, langsung mandi dan sebagainya. Ya mungkin tertularnya di situ. Karena kita nggak pernah keluar ya dalam kurun waktu sebulan terakhir, mungkin tidak pernah keluar ya, kecuali waktu itu kan kita ke studio MNC untuk taping program bersama Pak Timotius Hardono, pendeta Timotius Hardono. Bisa dipastikan tertularnya itu di supermarket di mall ya. Hari Minggu ya Gary mulai meriang, demam, Senin swab. Nah, waktu di antigen ternyata negatif. Kita udah seneng banget ya, ternyata nggak ada apa-apa nih, puji Tuhan. Tapi ternyata Selasa saya mulai kehilangan penciuman. Jadi nggak bisa mencium segala macam bau, minyak angin, parfum dan sebagainya. Saya coba, ternyata kehilangan, dan akhirnya hari Rabu kami memutuskan untuk PCR di rumah sakit. Ya, jadi saya dan Gary akhirnya dapat kabar positif hari Sabtu. Minggu anak-anak kami 2 orang langsung pergi ke rumah sakit untuk tes PCR. Dan hasilnya besokannya hari Senin negatif. Kita udah senang banget tuh, aduh puji Tuhan anak-anak gak kena. Jadi selama kami isoman, kami di kamar, gak keluar-keluar sama sekali. Semua makanan, minuman ditaruhnya, minumannya kami beli yang botolan ya, yang seliteran ditaruh di depan kamar. Jadi nggak keluar kamar sama sekali, dan anak-anak juga pakai masker. Kenapa waktu itu kita cari tabung oksigen? Karena rasanya sesak banget ya. Sesak ya, anak-anak juga, anak yang pertama juga inisiatif ya untuk siapin di rumah. Jadi dia pinjam dari temennya, kasih untuk teman anak-anak kami yang memberikan pinjaman tabung oksigen, sampai akhirnya ada 3 ya. Waktu kita tahu, saya langsung bertanya, Tuhan kok bisa ya kena gitu kan, kok bisa ya saya sakit ini, padahal saya selalu berdoa darah Tuhan Yesus tutup bungkus kami, tidak ada satupun sakit penyakit yang terjadi di luar kehendak Tuhan dan sebagainya. Nah, saya terus terang pikiran saya itu lebih ke pertanyaan daripada nih harus ngapain ya. Maksudnya COVID ini orang kan biasanya langsung langsung minum obat begini. Kalau saya enggak, saya malah berkecamuk itu, kok bisa ya saya kena, kenapa ya kok saya kena, kenapa Tuhan mengizinkan. Saya tuh kayak berdebat gitu ya, berargumentasi dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan hari itu kebetulan banget ya, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam kerajaan surga ya. Jadi hari Sabtu itu ada ibadah ibu-ibu. Nah, pendeta yang berkhotbah dan kesaksian adalah Kapten Mavela, yang waktu itu pada saat gempa Palu
pesawatnya berhasil meninggalkan bandara. Dia bersaksi tentang sakit COVID 2 kali. Waktu saya kena, saya justru bersyukur dan saya berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau membawa. Bukan bersyukur karena dia sakit COVID, tapi dia bersyukur karena lewat pengalaman itu dia bisa dapat pengalaman rohani bersama Tuhan. Mungkin seperti itu ya. Itulah yang saya rasakan, Bapak Ibu. Nah, kayaknya Tuhan langsung mengirimkan orang yang tepat ya. Jadi Tuhan memberikan Kapten Mavela untuk menguatkan saya secara luar biasa, dan saya langsung iya ya, benar juga ya. Kenapa saya harus mempertanyakan Tuhan saya kena COVID? Justru saya bersyukur nih harusnya, karena saya betul-betul jadi belajar mengandalkan Tuhan di tengah-tengah ketiadaan akses gitu ya, untuk ke rumah sakit, tidak ada akses untuk ketemu dokter langsung. Akhirnya setelah dengar itu saya langsung semangat ya, saya langsung ya, terima kasih Tuhan, saya percaya ini pengalaman yang akan saya lalui dan luar biasa gitu ya. Pengalaman ini saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami berdua. Kami bingung ya mau cari obat di mana, karena hubungi sama dokter yang di rumah sakit, mereka itu menganjurkan supaya telemedicine. Nah, sementara kontak lewat WA itu nggak diurusin, nggak direspon, iya. Jadi bahkan kami ingin kasih tahu bahwa ini loh hasil PCR-nya udah ada dan positif. Abis itu kami harus ngapain? Itu tuh nggak direspon sama sekali. Nggak ada follow up lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi akhirnya kami kan berarti kan harus usaha sendiri ya, harus usaha sendiri untuk cari dokter yang bisa meresepkan obat. Nah, secara saya tahunya kewajiban setiap warga negara yang sakit harus lapor ke RT kan. Nah, berarti akhirnya kita hubungi RT, kita kasih tahu, dan RT ngasih nomor puskesmas. Dokter puskesmas ya. Iya. Nah, kami WA dokter puskesmas. Besokannya baru direspon. Ya lumayan lah, besokannya masih direspon. Jadi intinya kami tuh tahu kami harus minum obat apa dan sebagainya itu bukan dari dokter, tapi dari saudara yang pernah kena COVID dan sembuh, sehingga menyarankan supaya minum obatnya tuh ABCD gitu loh. Nah, kami ikut aja. Jadi kami dibelikan, karena kami cari beberapa obat di apotek-apotek yang ada, Kimia Farma, apotek-apotek yang dirujuk itu ya, apotek-apotek rujukan itu tidak ada gitu. Jadi ya terpaksa akhirnya Gary minta tolong keluarganya memang menawarkan untuk mencarikan dan dapat, jadi harus kirim dulu dari Bandung gitu. Jadi dikirim, waktu sampai hanya cukup untuk 1 orang, bukan untuk saya dan Gary gitu ya. Ya udah, akhirnya Gary duluan yang minum. Karena apa? Karena dia city value-nya dan gejalanya lebih parah. Kan Gary demam, saya tidak. Dan kemudian ada 1 obat namanya Avigan yang harus diminum. Itu juga kita cari kosong ya, di beberapa telemedicine dan juga di apotek rujukan itu tidak ada obatnya. Saya juga sempat berdoa juga, saya bilang, Tuhan kalau memang kan ada orang, banyak orang yang isoman itu nggak pakai minum obat, hanya vitamin doang juga sembuh, saya bilang gitu. Jadi kalau memang saya berdua ini nggak perlu minum obat, ya udah, berarti nggak usah, nggak ada obat juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang Tuhan mau saya minum obat, tolong supaya dipermudah. Nah, kemudian kebetulan saya baru dimasukkan ke sebuah grup. Nah, di grup WA itu ada yang nanya, saya lagi nyari Avigan gitu. Terus ada ibu yang merespon bahwa
iya saya ada nih Avigan gitu ya, saya ada nih Avigan, ada dokter ada apotik yang jual gitu, dan saya tahu lokasinya, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Nah masalahnya itu lokasinya jauh dari rumah saya, dan si ibu ini dengan baik hati mau nolongin beliin, padahal saya nggak kenal. Jadi puji Tuhan banget buat Ibu Aida yang sudah membantu membelikan Avigan buat saya dan suami. Jadi Ibu Aida beli, saya transfernya langsung ke apoteknya. Tentu saja pakai resep dokter ya. Jadi ada dokter kenalannya Bu Aida gitu yang membantu kami juga, karena obatnya kan harus beli dengan resep dokter. Nah kemudian dibeli, dikirimkan kepada kami. Jadi kami harus nunggu lagi gitu loh sampai obatnya datang. Nah ternyata waktu obatnya datang, jadi ada miskomunikasi. Waktu kami transfer harganya 900.000, saya pikir itu untuk berdua. Ternyata itu 40 butir itu hanya untuk satu orang. Jadi akhirnya Gary yang duluan minum karena kondisinya. Lalu saya harus menunggu lagi sampai obat itu dipesan lagi. Dan lagi-lagi Ibu Aida yang menolong sehingga saya bisa minum Avigan. Jadi terima kasih. Setelah kami sudah mulai membaik ya, udah 2 minggu. Belum. Yang nomor 2 ngeluh, nggak bisa, penciumannya nggak bisa. Demam dia setiap pagi bangun demam. Iya, terus penciumannya juga nggak bisa, ya kan? Dan mual. Akhirnya ya udah kami suruh dia PCR. Nah pada saat PCR, karena kami udah kenal dengan dokter puskesmas, kami minta tolongnya di puskesmas. Nah itu akhirnya bisa ya, dikasih surat pengantar, rujukan PCR. Lalu dikasih resep obat ya. Resep obat, tapi ternyata resep obatnya itu waktu kami mau tebus Avigan itu nggak bisa. Kenapa? Karena salah. Jadi hanya diresepin 5, padahal harusnya satu orang itu 40. Bawa ke apotek nggak diterima karena aneh gitu, kok hanya 5. Nah yang menarik Bapak Ibu, ternyata itu udah rencana Tuhan juga. Kenapa salah ya? Jadi kan akhirnya saya bilang lagi nih ke dokter, ke dokter puskesmas, ini resepnya nggak diterima karena katanya salah. Akhirnya dokter puskesmasnya bilang, oh iya maaf salah, saya nggak fokus katanya. Jadi gimana nih dokter, saya butuh banget soalnya, karena kalau nggak ada resep nggak bisa beli. Akhirnya dia nyuruh, dokter puskesmas ini nyuruh temennya untuk bawain resep. Jadi kita janjian di puskesmas. Nah dokter yang bawain resep itu namanya dokter Zaki. Saya sebut namanya karena saya tahu ini bukan tugasnya dia, tapi dia membantu kami untuk kasih resep supaya anak saya itu bisa berobat, dapat obat gitu ya. Tapi dia nanya, Bu anaknya ini cowok cewek? Cowok gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Kenapa dok? Saya tanya gitu. Iya soalnya kalau minum Avigan tuh terlalu keras, bisa-bisa nanti mandul gitu lah, singkat cerita. Akhirnya dia tulis resep yang lain. Nah karena saya dibantu begitu kan, saya jadi merasa wah baik banget ya nih dokter. Sementara sebelum-sebelumnya kan saya susah banget nyari dokter. Nah saya mau kasih uang, dia nolak loh. Dokter Zaki bilang, enggak saya relawan kok bu gitu dia bilang. Jadi kalau saya terima duit saya bukan relawan lagi. Hebat banget, keren. Nah itu tuh kayaknya langka ya. Jadi salut banget, terima kasih dokter Zaki. Iya tadi yang saya bilang, jadi mungkin kita merasa, saya sama Giri mungkin merasa ya ampun nih kita mau beli obat aja kok ribet banget ya. Ya ternyata memang susah juga memang cari obatnya. Iya cari gitu. Obatnya susah juga, dan ternyata kita akhirnya kita bawa anak kami ini ke IGD di rumah sakit. Iya. Dan ternyata menurut dokter IGD ambil darah, ronsen dan sebagainya, tapi nggak perlu minum obat COVID. Intinya tuh itu. Jadi ya puji Tuhan kami nggak sembarangan akhirnya kasih obat untuk anak kami yang sebetulnya dia nggak perlu. Dan akhirnya anak kami ini udah negatif juga ya kemarin. Makanya videonya baru kami bikin sekarang, kesaksian kami, karena ya
anak kami baru selesai isoman dan akhirnya negatif, puji Tuhan. Apa yang bisa kami bagikan dari pengalaman kami ini? Saya tuh ngerasain dada saya tuh bener-bener kayak mau pecah, tapi kayak sesek banget, kayak ditekan, ada yang menekan gitu ya di dada. Tapi pada saat saya mau menghirup napas itu kayak nggak ada udara yang masuk gitu loh. Jadi bener-bener saya tuh belajar banget di situ tuh. Saya langsung, Tuhan, saya udah minum obat, saya udah minum vitamin, saya udah, tapi saya nggak mungkin ke dokter gitu ya. Saya nggak ada sih tabung oksigen, tapi nggak ada regulatornya. Aduh, bener-bener saya bilang, Tuhan, saya nggak, saya hidup saya ini hanya di tangan-Mu. Engkau yang memberikan nafas kehidupan. Jadi ya udah, kalau memang saya hari ini saya harus berakhir di bumi gitu ya, saya udah selesai. Saya tuh sampai berdoa dan saya tuh bener-bener nangis gitu ya. Saya berserah bener, saya bilang, aduh Tuhan, kalau memang saya harus selesai ya, saya penuh sukacita gitu ya. Saya bilang, karena saya tahu mati adalah Kristus, ya hidup juga adalah Kristus gitu ya. Jadi saya benar-benar berserah, dan saya tuh di momen itu ya, di momen saya ngerasa saya nggak bisa nafas, saya tuh benar-benar merasa, ya ampun, ternyata tuh emang bener ya, hidup tuh luar biasa. Kita bisa menghirup oksigen dengan gratis, nggak pakai tabung oksigen, nggak pakai apapun. Itu tuh bener-bener luar biasa banget. Dan pasrah, berserah gitu ya, bahwa kalaupun saya mati, saya tahu kemana. Saya belum pernah dirawat di rumah sakit selain waktu itu karena saya melahirkan 2 kali sesar. Nah, sampai sekarang tapi hampir sebulan setelah isoman ya selesai, tapi saya masih belum bisa nyium bau apapun juga. Jadi saya belajar ternyata penciuman, mungkin kita selalu fokusnya ke indera penglihatan ya kan, pendengaran, bisa bicara gitu, tapi ternyata penciuman juga sesuatu yang luar biasa ternyata ya, bahwa kita bisa menghirup, menciumi, membaui makanan, cium bau anjing saya Belo gitu ya. Enak banget. Sekarang udah nggak bisa gitu ya, belum bisa lagi. Bisa nyium itu, aduh luar biasa ya Bapak Ibu. Bisa nyium bau bunga, bau parfum, bau minyak tawon. Hari pertama demam sampai dengan hari ke-10 itu demam terus sebenarnya. Jadi malam nggak bisa tidur, 1-2 jam saja tidur sehingga capek banget. Terus kayak halusinasi gitu ya, jadi mimpi atau apa yang nggak jelas. Ya saya berusaha untuk tengah malam baca Alkitab, karena memang kebiasaannya kalau nggak bisa tidur ya itu kesempatan berarti untuk baca Alkitab. Bisa dikatakan sudah susah untuk berpikir. Jadi saya bersyukur Monik masih dengan aktifnya cari obat sana sini. Saya malah melihat dia kayak ini orang sibuk banget sih nyari obat, tapi sebenarnya sekarang saya bersyukur kalau dia nggak berbuat itu, saya mungkin nggak minum obat dan nggak tahu apa yang terjadi. Jadi saya cuma kayak berusaha bertahan dengan melakukan pruning atau apa ya, supaya saya bisa nggak sesak, karena batuknya lumayan parah gitu ya. Mungkin beda-beda ya tiap orang gejalanya. Kalau saya sendiri sudah nggak kuat sebenarnya, dan di situ saya mengalami bahwa kematian itu kayaknya deket banget sama kita. Jadi ya kalau saya hari ini mati, saya akan ketemu Tuhan Yesus. Saya juga senang sih, tapi saya berada pada satu titik di mana hari keberapa itu saya memang sulit, saya tidak bisa berpikir apapun, tapi saya tetap berdoa, saya tetap selalu berdoa sendiri. Boleh nggak saya, Tuhan izinkan tetap hidup, karena saya masih pengen merawat
istri dan kedua anak saya, walaupun mereka sekarang udah dewasa juga. Saya merasa dalam manusia roh saya dan jiwa saya bahwa Tuhan bilang gini, kalau kamu saya ambil hari ini nyawamu, saya bisa rawat kok istrimu dengan anakmu jauh lebih baik daripada kamu ngerawat mereka. Tapi tiba-tiba itu yang muncul pada saya doa, Tuhan kasih saya kesempatan gini. Jadi ternyata Tuhan kasih kesempatan hidup dengan alasan yang berbeda. Wah, alasan saya untuk hidup ya untuk melayani, bukan untuk merawat keluarga saya, karena saya ada atau saya nggak ada, keluarga saya pasti Tuhan rawat. Saya mikirnya waktu itu gini, Tuhan kalau saya kena penyakit COVID ini dan bisa meninggal, berarti saya harus punya legacy, harus punya warisan. Nah, waktu saya sakit, saya masih tetap berusaha aktif. Kenapa? Karena saya berpikir sama ketika seperti di tahun 2020. Jadi saya mau ketika kalau ternyata saya pulang ke rumah Bapak gitu ya, saya mau saya dalam keadaan melayani Tuhan gitu. Saya nggak mau saya dalam keadaan terkapar nggak ngapa-ngapain. Saya nggak mau. Jadi benar-benar penyakit yang kelemahan tubuh yang saya rasakan, saya berusaha lawan. Karena saya berpikir saya maunya terakhir kali saya ada di dunia ini itu saya dalam keadaan melayani Tuhan. Jadi saya menerima undangan, saya diundang HMI, saya tampil, saya diundang acara yang lain saya pasti datang gitu ya, meskipun bukan saya sebagai pembicara, tapi saya hanya diminta untuk berdoa, misalnya doa untuk Israel, saya pasti hadir. Dan itu justru membuat saya benar-benar bersyukur untuk setiap kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan meskipun keadaan tubuh kita lemah. Karena apa? Saya percaya baik atau buruk keadaannya kita tetap harus melayani Tuhan. Dan saya mau bersyukur, berterima kasih untuk keluarga yang terutama ya, anak-anak kami itu mengurusi kami ya, mengurusi kami. Dan ya puji Tuhan, mereka juga perhatian banget, selalu mengingatkan untuk cek saturasi. Selalu itu udah di WA pasti setiap hari ditanya berapa saturasinya, udah kayak polisi tiap hari, tiap jam gitu ya. Nah, kami juga bersyukur karena orang tua kami, maminya Gary, mami saya itu juga selalu memperhatikan. Kami juga bersyukur untuk Om Tinus Tetelepta yang setiap hari berdoa buat kami. Kalau nggak berdoa kirim lewat voice record, pas telepon ya. Terima kasih Pak Pendeta. Adik saya Santi pasti kirimin obat, kirimin makanan. Tante Rit kirimin kirimin vitamin. Tante Popi kirimin makanan. Terima kasih. Aduh, enak banget ya diperhatikan. Walaupun kita susah untuk makan karena nggak ada rasanya makanan itu. Dan kami juga mengucap syukur. Oh iya, Bu Aida juga sampai udah beliin obat, kirimin obat batuk. Obat batuk. Sekarang masih berguna obat batuknya. Masih kita minum. Karena masih juga, batuk juga. Oh iya, Ines. Terima kasih loh Ines, kirimin kami satu paket vitamin. Ya, itu tuh benar-benar membantu banget. Kenapa? Karena tahu nggak Bapak Ibu, ternyata kami itu kan katanya harus minum vitamin D 5000 IU. Dan ternyata kita beli di sebuah platform online, toko online, ternyata palsu. Udah diindikasikan mahal. Palsu ya? Iya, udah mahal, ternyata palsu karena QR code-nya nggak ada. Jadi dan itu saya udah minum beberapa hari gitu. Jadi puji Tuhan banget, kan katanya kalau nggak minum di 5000 bisa terjadi badai sitokin. Nah, saya minum tapi palsu, tapi puji Tuhan tidak terjadi badai sitokin. Setelah beberapa hari minum baru datang dari saya memang nggak kasih tahu ke orang-orang ya kalau saya sakit. Kenapa? Karena memang
Ya buat apa juga ya ngasih tahu orang, jadi hanya ke beberapa orang tertentu yang saya kasih tahu, yang temen doa gitu ya, ke Ines akhirnya kirim paket obat, paket vitamin, termasuk yang vitamin D itu. Jadi terima kasih banyak Ines. Terus juga terima kasih juga Ibu Evi dari Diaspora TV, ini juga nggak kenal, tapi ketika beliau tahu saya sakit, waktu kan dia tiap hari WA dan tiba-tiba nanya gimana kabar sih, saya bilang saya lagi COVID, dan dia langsung telepon nanya, ngobrol lah kita, dan dia langsung mendoakan saya. Saya belajar untuk bagaimana dalam hidup ini, yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan, itu udah pasti. Dan selama saya sakit, saya mencatat semua ayat yang berkaitan dengan kesembuhan. Jadi ayat-ayat kesembuhan itu saya tandain semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan saya kagum juga gitu ya, bahwa kesembuhan itu sebetulnya memang pasti gitu, bukan akan atau mungkin kira-kira, enggak. Kesembuhan itu memang diberikan kepada kita karena dikatakan di ayat Alkitab, Yesus yang menanggung kelemahan kita dan dia yang menanggung penyakit kita gitu ya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu khawatir. Penyakit COVID yang saya alami ini membuat saya teringat kembali kepada pengalaman kesembuhan saya yang sudah banyak sekali saya alami. Saya 5 kali sembuh tanpa obat, tanpa medis gitu ya. Tetapi kali ini saya sembuh karena obat gitu ya. Dan hal ini ternyata bukan berarti kuasa Tuhan tidak ada, atau kuasa Tuhan tidak, ini bukan mujizat gitu karena ada obat, ada medisnya. Tetap menurut saya ini mujizat. Karena apa? Karena keadaannya yang benar-benar sangat mustahil. Kayaknya waktu itu dapat obat tuh benar-benar mustahil banget. Bener deh. Kalau saya mau detilin itu, aduh, kepanjangan. Intinya ribet banget untuk dapetin obat gitu ya. Kalau saya cerita juga nggak enak karena menyangkut sistem. Saya nggak ingin kesannya video ini dipakai nanti ntar digoreng untuk nyala-nyalahin pemerintah atau apa. Enggak, bukan itu. Tapi intinya adalah emang bener saya nggak ngerasain ribet banget. Contoh ya, misalnya resep udah ada dibawa ke apotek rujukan, tapi apoteknya nggak mau terima resep gitu, karena dia maunya harus ke dokter lagi, harus ke dokternya dia dulu gitu loh. Dan dokternya itu pada saat anak saya datang bawa obat, bawa resep lah, masa kita yang lagi COVID ini disuruh periksa, kan kayaknya nggak mungkin kan. Jadi intinya adalah sebenarnya dia hanya mau, ya udah kamu harus bayar ongkos dokternya gitu, harus kayak pura-pura ke dokter bayar, tapi dokternya pun nggak ada pada jam itu ya, hanya ada nanti jam berapa sore gitu. Sementara itu kita datangnya pagi, jadi jam apotek buka. Jadi aduh, kok diribetin amat sih ya. Tapi intinya itulah, makanya kita bersyukur banget kita sekarang ada. Dan Bapak Ibu, kami berdua ini karena kita belum divaksin gitu ya. Kita berdua belum divaksin. Kenapa? Karena kita pengennya vaksin Pfizer, karena kami pinginnya masuk ke Singapura, masuk ke Israel mudah gitu ya, karena mereka dua negara ini pakainya Pfizer. Tapi sekarang setelah kami sehat 3 bulan lagi kami akan vaksin. Ya, dan apa saja vaksinnya mungkin yang ada ya pasti kita akan pakai. Karena apa? Karena yang varian Delta ini benar-benar pasti bergejala ya. Pasti bergejala ringan atau berat. Iya, dan tapi ada dampaknya setiap masing-masing orang tuh ada. Seperti kayak anak kami itu hatinya levernya tuh agak terganggu. Dan itu dokter bilang memang itu karena COVID, jadi dia ada minum obat hati. Jadi kalau selain paru-paru, bronchopneumonia,
atau yang lainnya, tapi pasti bergejala kalau varian Delta. Jadi memang ada keuntungannya lebih cepat juga untuk orang untuk melakukan tindakan. Pada saat dia mulai merasa demam, dia langsung cek dan itu biasanya positif. Iya. Nah, kalau dulu kan memang banyak OTG ya. Kalau sekarang enggak. Rata-rata varian Delta itu bergejala dan hampir semua orang pasti sesak. Iya, ada gitu sesak. Ya. Ada rasa sesak gitu. Itu yang kami rasakan. Iya. Jadi dari pengalaman kami ini, saran saya dan Giri ya, kami kan jarang keluar rumah. Tapi sekalinya keluar rumah satu orang, pulang-pulang bisa bawa virusnya dan menulari kami berempat di rumah, 3 orang yang kena. Jadi Bapak Ibu mungkin memang betul ya, kalau tidak perlu-perlu amat nggak usah keluar rumah. Itu sih cara terbaik untuk menghindari virus ini. Karena apa? Pada saat pulang ke rumah juga ternyata mudah sekali menulari orang serumah. Ada yang bilang tidak usah minum obat COVID bisa sembuh. Nah, itu sebetulnya tergantung masing-masing orang ya. Yeah. Kalau memang ternyata city value-nya itu jelek, atau mungkin juga Anda ada gejalanya dan juga berat, ya. Dan juga mungkin Anda punya penyakit bawaan dan sebagainya, ya tentu harus tetap minum obat COVID-nya gitu. Tetapi sekali lagi kami ini bukan dokter, kami kan hanya berdasarkan pengalaman kami. Kami minum obat itu memang sebetulnya menolong juga ya. Dalam hal ya buktinya kita nggak perlu pakai tabung oksigen, kita nggak perlu ke rumah sakit gitu ya. Padahal kan kita kan belum divaksin kan, menurut penelitian orang yang belum divaksin itu kalau kena varian Delta itu berat banget dampaknya dan bisa meninggal. Jadi ya puji Tuhan ya, dan yang terutama Bapak Ibu, saya hanya mendorong supaya Bapak Ibu di tengah pandemi ini kita percaya bahwa penyakit bisa selalu ada di sekitar kita. Kemampuan tubuh kita gitu ya, kita bisa jaga sebaik mungkin. Kayak kami nih, kami rajin banget gitu ya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, tetap aja bisa tertular. Kita nggak tahu. Tetapi yang kita percaya, kita yakin adalah bahwa hidup ini kita tahu untuk apa, dan kalaupun kita nggak ada di dunia ini, kita tahu kita mau kemana. Bener nggak? Itu sih yang paling penting. Jadi saran saya, kita benar-benar bersyukur ya kalau kita punya hidup yang sehat, kita masih bisa bersama dengan keluarga, kita nggak perlu kehilangan keluarga. Kita bersyukur. Tetapi juga Bapak Ibu mungkin ada yang kehilangan keluarga karena penyakit ini. Tetap percaya bahwa semua yang mati di dalam Tuhan berharga di mata Tuhan, dan yang terutama kita akan bertemu kembali di rumah Bapa di surga. Jadi jangan tawar hati, tetap penuh sukacita, berpengharapan. Dan yang terutama sekali adalah benar-benar kita menghargai hidup ini dan memandang hidup ini dengan kacamata yang baru gitu ya, kacamata yang luar biasa, karena pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa juga buat hidup Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyimak kesaksian kami ini. Semoga berkenan, semoga memberkati, dan jaga kesehatan, jaga imunitas, dan yang terutama tingkatkan iman kita. Terima kasih, shalom, sampai jumpa. Salam damai dari Fakta Israel.